Bahkan ada juga yang ngelapor ke saya, mereka dihubungi di luar kontak darurat. Di sini ada 3 poin penting yang akan saya sebutkan. Yang pertama mengenai hukum, yang kedua cara penagihan, dan yang ketiga solusinya ketika gagal bayar DS pinjam yang harus teman-teman ketahui. Oke, lanjut ke 3 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama mengenai hukum. Jangan direspon ketika DC melakukan pengancaman, saya akan kaitkan ke pidana, masalah hukum perdata. Ya, jangan direspon yang seperti gituan. Ini hukumnya perdata bukan pidana. Jika pihak kepolisian memenjarakan seseorang yang punya hutang atau warga Indonesia, itu sama saja pihak kepolisian menentang keputusan pengadilan. Jadi nggak ada kaitannya dengan pidana, ya. Beda ceritanya ketika kita menyalahkan data orang lain untuk mengajukan di S-Pinjam ini, itu bisa dipidana. Di sini kan kita menggunakan data real, KTP, foto memegang KTP, ataupun dokumen yang lainnya. Yang kedua poinnya cara penagihan DC. Ini seringkali ya DC menghubungi ke nomor handphone yang pernah bertransaksi pulsa. Itu ada beberapa teman kita yang memberikan informasi ke saya, Bang, nomor handphone saya dihubungi DC, nomor handphone yang pernah saya isi pulsa di dalam aplikasi Shopee. Bahkan ada juga yang ngelapor ke saya, mereka dihubungi di luar kontak darurat. Mengapa bisa? Ini bisa. Ya, Shopee bisa menghubungi daftar kontak. Mereka sudah menduplikasi semuanya ketika kita menginput data di aplikasi Shopee ini. Di sini kita bisa lihat izin aksesnya. Di sini ada kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, perangkat di sekitar atau ruang memori. Mereka sudah menduplikasi semuanya, ya. Jadi adapun upaya kita menghapus daftar kontak itu sia-sia. Ini yang menjadi PR Otoritas Jasa Keuangan, mengapa pinjaman online yang ada di aplikasi marketplace Shopee itu mengambil izin akses kontak padahal tidak dibenarkan. Ini sudah melanggar aturan, ya. Seharusnya dipisahkan aplikasi marketplace Shopee, seharusnya S-Pinjam ini di luar karena S-Pinjam ini terdaftar sebagai fintech dengan Lentera dan Nusantara. Seharusnya mereka tidak mengambil izin akses kontak sesuai ketetapan ataupun aturan OJK yang berlaku. Yang lain juga ada seperti ini, ya. Terus yang ketiga di sini solusinya. Ketika kalian yang terus diteror DC, ya, berupa pengancaman, menakut-nakuti, itu jangan dipercaya, jangan direspon. Fokus sama aktivitasnya. Ada uang bayar, nggak ada uang, ya udah skip saja daripada kita terbebani ataupun aktivitasnya. Ya, tetap fokus, jangan terlalu merespon DC. Karena memang saat ini DC lagi gencar-gencarnya melakukan penagihan, ya, sehingga mereka sering melanggar aturan. Karena kan kita ketahui saat ini, ya, dampak bangkrutnya pinjol sudah ada di depan mata. Karena banyak yang gagal bayar pinjol. Sudah ada 25 pinjol yang saya informasikan akan dicabut izinnya. Karena tingkat TWP-nya sudah di atas 5%, ya. Jadi di sini jangan direspon. Bila perlu dibalas 1 kali, saya akan bayar jika saya ada uang. Apalagi ada yang kunjungan RT RW itu nggak akan sejauh itu masalah hutang. Jika mereka ingin datang, mereka langsung datang saja tanpa konfirmasi. Jika mereka konfirmasi dulu, mereka takutnya nanti kita nggak ada di rumah atau apa. Jadi nggak akan ada yang DC-DC yang ingin menjanjikan datang itu nggak akan datang. Solusinya fokus sama aktivitasnya, jangan direspon DC dulu untuk saat ini, ya. Untuk daerah Jabodetabek memang ada beberapa yang dikunjungi, tetapi bukan berarti merata semuanya pasti dikunjungi, tidak, hanya beberapa saja, ya. Kebanyakan hanya mengirim surat somasi atau surat gugatan, nggak perlu ditakutin. Walaupun misalnya dia nitip ke tetangga mungkin, ya, ke siapapun, ke keluarga, nggak apa-apa, diambil saja surat gugatan. Itu hanya surat peringatan wan prestasi kepada debitur yang tidak tepat janji membayar hutang, ya. Jadi itulah yang bisa saya informasikan buat teman-teman semua. Semoga ini bisa dipahami. Risiko terbesar yang akan kita terima, data kita masuk slik OJK, di blacklist, sehingga kita tidak bisa mengajukan di perusahaan pembiayaan yang lainnya, ya, seperti perusahaan perbankan, ya, ataupun pengajuan KPR, itu akan ditolak. Itu risiko terbesar, konsekuensi terbesarnya. Oke, itu saja yang saya informasikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya Undi Dirima Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.